LO partai politik harus menghadirkan orang tersebut ke kantor KPU Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih, berjumpa lagi dalam acara Talk Show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Agustiningsih akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Nah, pada talk show kita hari ini, kita akan membahas mengenai verifikasi administrasi partai politik. Sudah hadir bersama kita, Komisioner KPU Kebumen, Bapak Danang Munandar SE. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Mbak Titin, dan selamat pagi sahabat pemilih dimanapun juga berada, terutama di wilayah Kabupaten Kebumen. Integritas 24 jam bersama KPU, kita bahagia. Ya, bagaimana ini kabarnya Pak Danang? Alhamdulillah sehat, dan saya harap Mbak Titin juga sehat selalu. Amin, alhamdulillah saya sehat Pak. Baik Pak Danang, ya sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022 ya Pak ya. Tahapan pemilu itu sudah dimulai dari 14 Juni lalu ya Pak. Iya. Nah, saya pengen tanya untuk tahapan apa sekarang yang sedang dilakukan oleh KPU Pak? Sesuai dengan tadi ya, PKPU 3 tentang tahapan dan jadwal pemilu. Saat ini kita pada masa pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 ya. Jadi kalau di situ kan alokasi waktunya tanggal 19 Juli sampai dengan 14 Desember. Jadi 29 Juli itu pengumuman pendaftaran partai politik. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftarannya, yaitu pendaftarannya pada tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2022. Dan ini sudah berlangsung karena sekarang pendaftarannya kan sentralistik ya. Jadi pendaftaran itu di pusat di KPU RI, karena partai politik ini kan bersifat nasional ya. Kecuali partai lokal di Aceh, itu beda ya. Nah, jadi karena bersifat nasional, maka partai politik yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa ikut pemilu, maka harus mendaftarkan diri ke KPU RI, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Setelah masa pendaftaran, dilanjutkan dengan verifikasi ya. Verifikasi ini dimulai tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September. Itu untuk verifikasi administratif ya. Di tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September adalah masa verifikasi administrasi. Jadi sekarang ini kita KPU, terutama di sini ya, Kabupaten itu sedang melaksanakan verifikasi administrasi, yang itu menggunakan sistem informasi partai politik atau SIPOL, seperti yang bisa dilihat di sini ya. Ini sedang proses verifikasi administrasi. Baik Pak, berarti untuk mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi ini sendiri berarti langsung melalui SIPOL ya Pak ya? Betul. Baik, nah untuk pelaksanaan verifikasi yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman ini Pak, itu poin-poin apa saja yang dilakukan untuk dalam proses penelitian berkas pencalonan ini Pak? Oh iya, jadi kan partai politik ketika mendaftarkan diri ke KPU RI itu mengunggah berkas-berkas syarat pendaftarannya ke dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL. Yang diunggah ke dalam SIPOL itu kan ada profil partai politik, kantor tetap partai politik, kepengurusan partai politik, dan keanggotaan partai politik ya. KPU Kabupaten itu ditugaskan oleh KPU RI untuk melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik ya. Jadi data-data anggota di masing-masing partai politik, dan itu juga di masing-masing, kan di sana dikelompokkan di masing-masing kabupaten ya, itu diverifikasi oleh KPU Kabupaten ya. Karena yang diunggah ke dalam SIPOL oleh parpol itu kan ada ini apa, terkait dengan anggota, ada KTPL, ada KTA, dan juga ada data-data yang itu diunggah ke dalam SIPOL oleh operator di masing-masing partai politik. Nah, tentunya di tingkat kabupaten itu mengecek keabsahan secara administratif dalam SIPOL itu, misalnya
ada enggak di situ KTP-nya, KTPL-nya, diupload tidak, kemudian KTA-nya, kemudian data sipolnya. Nah, kemudian ini dicocokkan oleh sini para verifikator di kabupaten, cocokkan sesuai atau tidak sesuai data-data tersebut, karena bisa jadi data itu tidak sesuai atau bisa jadi terdapat data yang ganda misalnya. Ganda itu kan ada dua ya, ada ganda identik dan ganda eksternal. Ganda identik itu misalnya seseorang, misalnya kayak Mbak Titin ini, ditulis di parpol itu sampai 3 kali. Dwi Agustiningsih, bawahnya Dwi Agustiningsih, tiganya Dwi Agustiningsih. Nah, itu ganda identik. Tentu yang berlaku ya kan cuma yang satu ya. Tentu yang lainnya itu kan di TMS kan. Nah, kemudian kalau ganda eksternal itu maksudnya ganda dengan partai politik lain. Jadi seseorang misalnya kayak tadi Mbak Titin dimasukkan ke partai A oleh partai A dengan data-datanya, juga dimasukkan juga ke partai B. Ini kan disebut ganda eksternal ya. Nah, ini juga diverifikasi, diteliti oleh verifikator ini. Wah, berarti berkasnya itu sudah bukan sifatnya hard lagi ya Pak ya, tapi karena kita sudah kan langsung betul gitu ya Pak, karena kan sistem zamannya ya, sudah nggak kayak dulu. Jadi zaman sekarang kan sudah ya ada IT kan, sudah ada koneksi internet ya. Dan ini tentu mempermudah baik partai politiknya maupun kita sebagai yang melakukan verifikasi ya. Dan tentunya juga bisa lebih terbuka ya Pak ya dalam proses verifikasi ini kepada parpol dan juga pihak lain mungkin ya Pak, seperti Bawaslu itu Pak, untuk proses verifikasi ini bagaimana Pak? Iya, jadi kan ini yang bisa mengakses itu kan ya KPU RI, KPU lah, operator KPU RI sampai kabupaten, juga partai politik, nah, itu juga bisa melihat ya. Itu kemudian juga Bawaslu, cuman Bawaslu itu kan viewer ya. Oh, lebih ke viewer yang bisa memantau mungkin ya Pak ya? Memantau, tapi kalau yang ini operator itu sangat detail, bisa melakukan eksekusi lah, karena ya memang sedang melakukan proses itu, meneliti ya, verifikasi. Baik Pak Danang, ini sepertinya menarik sekali pembahasan kita Pak, tapi sebelumnya kita break sejenak dulu ya Pak. Oh iya. Baik sahabat pemilih, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat pemilih, untuk mengetahui apakah sahabat pemilih terdaftar ataukah tidak sebagai anggota partai politik, sahabat pemilih dapat mengunjungi website infopemilu.kpu.go.id. Kemudian, pilih cek anggota parpol, masukkan NIK sahabat pemilih. Jika muncul keterangan NIK tidak terdaftar dalam sipol, berarti sahabat pemilih tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Jika muncul keterangan NIK terdaftar di dalam sipol, berarti sahabat pemilih tercatat dalam keanggotaan partai politik. Nah, jika sahabat pemilih tidak merasa sebagai anggota parpol, maka dapat memberikan tanggapan masyarakat. Caranya dengan mengisi form tanggapan masyarakat pada website helpdesk.kpu.go.id/tanggapan atau datang langsung ke Helpdesk KPU Kabupaten Kebumen, Jalan Arung Minang nomor 14, Kebumen. Layanan Helpdesk dibuka setiap hari pukul 8.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Integritas 24 jam, KPU melayani. Kembali lagi di acara KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Ya, masih bersama saya dan Bapak Danang Munandar. Baik Pak Danang, tadi Bapak sudah menjelaskan dari mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi ini ya Pak ya. Dan sekarang pun KPU Kabupaten Kebumen sedang melaksanakan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik ya Pak? Iya, betul. Ya. Nah, tadi Bapak menyampaikan dalam tahapan verifikasi ini ada yang namanya pencocokan penelitian terhadap data ganda ya Pak. Tadi yang Bapak sampaikan juga ada yang ganda identik dan juga ganda eksternal. Nah, ini saya lebih ingin menanyakan terhadap ganda eksternal Pak. Nah, untuk ganda eksternal ini kan berarti kan melibatkan mungkin lebih dari 2 partai politik ya Pak. Nah, ini tindak lanjut dari kedua belah
partai politik ini bagaimana Pak? Oh iya, jadi dalam proses Vermin ini kan juga ada jadwal-jadwalnya ya, Iya. Sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh KPU RI. Jadi KPU RI mengeluarkan juknis tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Itu juknisnya itu ada juknis yang buat kita, buat KPU sendiri, maupun juknis yang buat partai politik ya. Misalnya kayak juknis buat KPU ya, dan ini sudah ada pernah direvisi ya. Oh, direvisi, jadi kemudian sudah ada, kemudian direvisi karena ada beberapa gesah-geseh tanggalnya cuman itu ya. Jadi di KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi itu pada tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 6 September ya, itu melakukan proses Vermin ini ya. Nah, kemudian H-3 dari tanggal 6 tadi ya, tanggal 3 September partai politik itu bisa menindaklanjuti dari proses Vermin ini. Misalnya tadi ada yang BMS ya belum memenuhi syarat. Misalnya ada yang ditanyakan tadi karena ada ganda eksternal, seorang terdaftar di partai A dan juga partai B. Nah, kemudian gimana penyingkapannya? Nah, ini kalau dalam ketentuannya partai politik tersebut bisa mengunggah surat pernyataan. Bisa menanggapi ya, menanggapi tapi dengan surat pernyataan. Itu pun by Sipol, karena di fiturnya Sipol partai politik itu nanti juga muncul itu ada bisa mengupload surat pernyataan ya, mengupload surat pernyataan melalui Sipol bahwa ya, menyatakan bahwa si orang tersebut adalah partai A ya, ditandatangani dan bermaterai ya, diunggah ke dalam Sipol. Nah itu berarti benar dia adalah partai A, bukan partai B. Tapi persoalannya ketika partai seorang itu juga di partai A juga muncul pernyataannya bahwa benar-benar anggota partai politik tersebut, di partai B juga muncul juga. Berarti kan double. Ya. Kalau sudah double kayak gitu, maka langkah sebenarnya adalah LO partai politik harus menghadirkan orang tersebut ke kantor KPU kabupaten untuk klarifikasi. Mesti klarifikasi dalam proses verifikasi administrasi ya, dihadirkan dan ditanya ya, klarifikasi lah oleh KPU apakah benar saudara adalah anggota partai ini ya. Misalnya mengakui ya sudah, berarti dia MS ya Pak ya. Mengakui partai A. Dan harapannya kan biasanya kalau sudah tadi kan berjenjang surat pernyataan sudah, ternyata masih ada double, berarti harus klarifikasi. Berarti harus menghadirkan orang tersebut ya LO tersebut harus menghadirkan ke kantor KPU untuk melakukan klarifikasi terkait dengan keanggotanya, bahwa dia di partai yang mana yang partai yang mana itu sampai itu. Tapi untuk tindak lanjut dari KPU-nya nanti juga by Sipolnya itu ya Pak? Betul ya. Selain itu juga nggak cuma ganda eksternal kan, jadi partai kan bisa menanggapi misalnya beberapa hal terkait dengan Vermin yang sudah dilakukan oleh KPU, misalnya bisa menyanggah kan dengan pernyataan tentunya dan by Sipol. Misalnya ketika di Vermin itu kan dia dinyatakan tidak sesuai karena dia yang bersangkutan adalah PNS gitu, ASN ya. Jadi tentang pekerjaannya. Ya, tapi ternyata dibantah karena orang itu sudah pensiun misalnya. Itu bisa dengan dibantah dengan surat pernyataan. Ternyata kan karena sekarang kan biasanya kalau KTP itu kan seumur hidup ya. Ketika dia mengupload itu, partai mengupload, yang bersangkutan sebenarnya sudah pensiun tapi di pekerjaannya masih tertulis PNS. Mungkin nggak update KTP-nya betul. gitu ya Pak. Nah itu bisa dibantah dengan itu tadi surat pernyataan. Jadi nanti pada proses-proses sebelum tanggal 3 September itu ya partai politik melakukan tindak lanjut terhadap proses verifikasi administrasi ini, yaitu dengan mengupload surat pernyataan. Nah, itu untuk surat pernyataannya sendiri Pak, selain tadi ada ganda eksternal yang tadi kata Pak Danang, juga ada tentang terkait pekerjaan. Itu ada apalagi Pak, poin apalagi yang memang mengharuskan memang si partai itu membuat pernyataan? Ya, yang di poin-poin itu dicantumkan belum memenuhi syarat ya. Misalnya itu tadi kan ada pekerjaan, kemudian ada lagi
Yang berarti yang dikoreksi di iya, sipol KPU, sipol KPU. iya. Itu bisa dibantah dengan surat-surat pernyataan. Dan itu sudah ditampilkan di fitur sipolnya partai politik. Karena di fiturnya sipolnya yang ada di KPU itu kan berbeda ya fiturnya dengan yang ada di partai politik ya. Berarti sipol ini sangat membantu dalam jalannya proses verifikasi ini ya Pak ya. Betul. Baik. Ya Pak, tadi nah setelah tahapan verifikasi administrasi ini ada tahapan apa lagi nih Pak? Iya, tadi kan verifikasi itu kan tanggal berapa tadi? 2 Agustus setelah hari pertama pendaftaran. 2 Agustus sampai dengan tanggal 11 September. Dan di KPU Kabupaten itu jadwalnya itu tanggal tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 6 September. Nah, setelah itu kan selesai 6 September ya. Kita menyampaikan hasil firm ini ke KPU provinsi, di sana direkap, dan disampaikan lagi ke KPU RI. Di sana direkap oleh KPU RI. Kemudian sudah ada hasilnya terkait firmin ini. Nah, KPU RI kemudian menyampaikan hasil firmin ini kepada partai politik tingkat pusat ya, kepada DPP partai politik dan juga kepada Bawaslu. Nah, setelah itu nanti masih ada firmin lagi, yaitu firmin perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan, yang itu kan tanggal 15 September mulainya ya, sampai dengan akhir September itu firmin perbaikan. Setelah perbaikan selesai, nah tentu nanti sudah direkap ya, sama tadi maksudnya akhirnya kan terakhir direkap di tingkat KPU RI ya, KPU RI kemudian baru nanti ketahuan ya partai-partai mana yang lolos verifikasi administrasi ya. Nah, karena verifikasi kan ada dua ya, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Berarti setelah proses verifikasi administrasi, maka langkah selanjutnya adalah KPU melakukan verifikasi faktual. Tapi karena kan partai calon peserta pemilu ini kan ada dikategorikan kan, ada yang cukup sampai selesai verifikasi administrasi, ada yang dilanjut dengan verifikasi faktual. Untuk yang partai yang sudah lolos parliamentary threshold pada pemilu yang lalu, itu hanya dilakukan verifikasi administrasi. Berarti 9 partai ya yang sudah lolos parliamentary threshold pada pemilu yang kemarin, itu ya kalau sudah firmin dinyatakan MS, berarti sudah selesai prosesnya. Nah, jadi selesai. Tapi kalau yang partai baru atau partai lama pemilu lalu tapi nggak lolos PT, setelah proses firm ini mereka masih lanjut ke verifikasi faktual ya. Verifikasi faktual nanti dimulai pada 15 Oktober tahun 2022. Dan itu nanti kan setelah itu baru nanti endingnya adalah proses penetapan ya. Penetapan itu tanggal 14 Desember. Jadi sesuai dengan jadwal tadi kan, prosesnya kan pendaftaran, verifikasi dan penetapan itu dimulai 29 Juli sampai dengan 14 Desember karena diakhiri dengan penetapan dan juga pengundian urut partai politik peserta pemilu tahun 2024. Wah, ternyata cukup panjang juga ya Pak ya, dari tahapan tadi, dari pengumuman ya Pak ya, pengumuman dari verifikasi sampai dengan penetapan ya. Jadi untuk pengumuman hasil itu yang verifikasi administrasi yang sekarang ini sedang dilakukan, berarti semua terpusat di KPU RI ya Pak? Betul, di KPU RI. Jadi kita kan verifikasi dan data-data hasil verifikasi nanti kan disampaikan dan direkap di akhir sana di KPU RI. Baru nanti KPU RI menyampaikan kepada partai politik. Untuk partai politik adalah di tingkat pusat, di tingkat DPP-nya ya. Oh ya, di pusat juga ya Pak. Baik, wah menarik sekali nih Pak Danang. Terima kasih sekali atas informasi yang sudah di-sharing ke kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Danang. Sama-sama. Ya, baik sahabat pemilih, demikian tadi talk show KPU Kebumen Menyapa bersama Bapak Danang Munandar, Komisioner KPU Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi sahabat pemilih dimanapun berada. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa
dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Dwi Agustiningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.